Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Alvira Arya Azari. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang jenis dan fungsi alat musik tradisional di Indonesia. Sebelum masuk ke materi, saya akan menayangkan video motivasi tentang kerjasama. Okay, come on, everyone behind schedule. You know what's gotta be done. Move it, move it, move it. Hey, you there, pick up the pace. You're falling behind. Come on, let's go. Everyone, move together. We got a threat to our hands. You there. Here we go. Ya, barusan kita sama-sama melihat video motivasi tentang bekerja sama. Sama halnya dengan musik, kita harus saling bekerja sama dalam bermain musik. Misalnya bermain band, ensemble, maupun orkestra, kita harus saling bekerja sama, mendengarkan, tidak bermain sendiri-sendiri agar suaranya menjadi harmoni. Ngomong-ngomong soal ensemble, ada juga ensemble musik tradisional. Contohnya apa? Ya, musik gamelan. Baik, kita akan kembali ke materi kita hari ini, yaitu tentang jenis dan fungsi alat musik tradisional. Ngomong-ngomong, pengertian alat musik tradisional itu apa sih? Nah, alat musik tradisional adalah sebuah instrumen musik atau alat musik yang berkembang pada suatu daerah yang sudah berkembang secara turun-menurun. Dan setiap daerah pastinya alat musiknya berbeda-beda. Jenis alat musik tradisional dibagi menjadi dua. Yang pertama dari sumber bunyinya, yang kedua dari cara memainkannya. Yang pertama dari sumber bunyinya yaitu ada idiophone, yaitu alat musik tradisional yang sumber bunyinya dari bahan dasarnya, seperti kolintang, angklung, dan calung. Selanjutnya ada aerophone, yaitu sumber bunyinya dari hembusan udara pada rongga, misalnya suling atau strunai. Kemudian ada chordophone, yaitu alat musik tradisional yang sumber bunyinya berasal dari dawai, seperti sitar, rebab, atau sape. Kemudian ada membranophone, yaitu alat musik yang sumber bunyinya dari selaput atau membran seperti kendang dan rebana. Kemudian jenis alat musik berdasarkan cara memainkannya. Yang pertama ditiup, tentunya tadi ada suling dan serunai. Kemudian dipukul atau ditabuh ada kendang, gong, kenong, dan masih banyak lagi. Alat musik petik contohnya apa? Ada siter, ada sape juga. Kemudian yang digesek ada rebab. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan beberapa gambar tentang alat musik tradisional di Indonesia. Yang pertama ada yang tahu? Ya, ini namanya serunai dari Sumatera Barat.
Kira-kira sumber bunyinya dari apa ya? Ya, aerophone. Dan memainkannya pastinya dengan cara ditiup. Ya, kemudian gambar kedua ada yang tahu? Ya, ini namanya kariding dari Jawa Barat. Kira-kira cara memainkannya dengan cara seperti apa ya? Ya, digetarkan. Alatnya digetarkan, berarti termasuk idiophone. Ya, kemudian yang terakhir ada sasandu. Dari mana sasandu? Dari NTT. Kira-kira cara memainkannya atau sumber bunyinya dari mana ya? Ya, ini termasuk alat musik chordophone atau dari dawai yang dipetik. Ngomong-ngomong soal sasandu, saya akan menampilkan contoh video dari alat musik sasandu. Selamat menyaksikan. Baik, setelah mengetahui tentang jenis alat musik tradisional di Indonesia, kita lanjut ke fungsi alat musik tradisional di Indonesia. Yang pertama ada fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi contohnya pada alat musik beduk dan kentongan, yaitu memberikan tanda waktu sholat telah tiba. Yang kedua ada fungsi hiburan. Dalam konteks masyarakat tradisional ataupun modern, musik seringkali menjadi pilihan hiburan untuk menghilangkan penat. Selain itu, sebagai sarana hiburan, alat musik tradisional bukan hanya dimainkan sebagai instrumen tunggal. Biasanya alat musik tradisional dipakai untuk mengiringi tarian, pesta, atau acara tertentu yang merupakan sumber hiburan bagi masyarakat. Kemudian yang ketiga ada fungsi sebagai pengiring pertunjukan. Nah, contohnya pertunjukan wayang yang diiringi oleh alat musik gamelan. Baik, yang keempat ada fungsi sebagai upacara adat. Dalam konteks budaya masyarakat tertentu, bunyi-bunyian yang dihasilkan alat musik diyakini memberikan energi khusus yang sifatnya imaterial atau mistis. Karena itu, alat musik juga sering difungsikan sebagai pelengkap dalam rangkaian ritual kebudayaan. Seperti pada gong luang dalam instrumen gamelan Bali, yang dianggap sakral dan umumnya dimainkan hanya dalam acara adat tertentu. Baik, terima kasih. Dan kesimpulannya adalah, alat musik tradisional adalah alat musik yang berasal dari daerah tertentu dan memiliki jenis serta fungsi yang berbeda-beda. Kita sebagai warga negara Indonesia minimal harus tahu tentang alat musik tradisional di Indonesia dengan cara bisa seperti membaca jurnal atau artikel. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya Alvira Arya Azhari, mencari peniti di dalam jerami, di malam hari hingga pagi hari.
Sudah habis waktu kita kali ini. Semoga bisa berjumpa lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.